Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 3. Bertemu dengan mantan. Tak lama seorang dosen pun datang memulai mata pelajaran. Setelah beberapa waktu jam istirahat pun tiba. "Win, kita kantin yuk, perut gue dari tadi udah meronta-ronta nih, pengen diisi," ucap Nathan yang diangguki Anggi. "Ya udah yuk, gue juga lapar," ucap Windini. Dan tiga sekawan itu menuju kantin untuk mengisi perut yang sendari tadi sudah keroncongan. Mereka memilih tempat duduk yang berada di pojok ruangan agar tidak terlalu terganggu aktivitas orang lain di sekitarnya. "Lo mau pesan apa, Win?" tanya Anggi. Gue pesen bakso aja deh Gi, sama minumnya jus mangga," ucap Windini. "Kalau lo Nat mau sekalian gue pesenin juga gak?" tanya Anggi kepada Nathan. "Boleh Gi, gue pesen nasi goreng aja deh sama minumnya air mineral aja," jawab Nathan. "Ya udah guys, gue pesenin dulu ya," ujar Anggi, lalu meninggalkan meja. Sambil menunggu pesanan mereka datang, ketiganya mengobrol dan diiringi gelak tawa yang membuat suasana semakin riuh dengan suara orang-orang yang berada di sana. Pesanan mereka pun sampai dan tidak membutuhkan waktu lama mereka menyantap makanan yang berada di hadapannya. "Pulang dari kampus kita jalan yuk," ajak Anggi. "Mau kemana emang Gi?" tanya Windini masih menyantap makanannya. "Kita ke mall, keliling Win, terus kita nonton. Kan udah lama juga tuh kita gak nonton," ujar Anggi. Gimana ya Gi, sebenarnya gue pulang dari kampus, gue mau ke toko," ujar Windini tidak enak hati kepada Anggi. "Ayo dong Win, sekali-kali kita jalan, jangan ngurusin toko terus, lagian gak tiap hari kita jalan Win. Mau ya Win please," ujar Anggi memohon. Windini terdiam sambil berpikir sejenak. "Ya udah deh, gue ikut jalan, gue gak tega lihat muka Elo Gi, melas begitu." "Nat, dari tadi Elo diem aja, sibuk makan terus lo. Gimana lo, mau ikut kita gak?" tanya Anggi. "Ya gue sih ikut kalian aja ladies," ujar Nathan sambil menyantap makanan di hadapannya. "Oke, berarti jadi ya guys, pulang dari kampus kita jalan," ujar Anggi lagi. Windini dan Nathan hanya mengangguk setuju. Sepulangnya dari kampus, mereka pun berangkat menuju mall terbesar di ibu kota dengan menggunakan mobil Nathan. Sampainya di mall, mereka berkeliling melihat-lihat dari toko ke toko, namun tak ada satupun yang mereka beli, hanya sekadar berjalan-jalan ria. "Kita nonton yuk," ajak Anggi. "Ayo, kita mau nonton film apa nih?" tanya Nathan. "Terserah kalian mau nonton apa, gue mau pergi ke toilet dulu ya," ujar Windini. "Ya udah Win, gue mau beli tiket dulu, dan lo Gi pergi beli cemilan buat nanti kita nonton," ujar Nathan. "Ya udah ayo Nat," ajak Anggi yang diikuti oleh Nathan. Windini pergi menuju toilet. Setelah keluar dari toilet, Windini berjalan sambil memainkan benda pipih miliknya, memberi kabar kepada pegawai toko miliknya bahwa hari ini ia tidak ke sana. Dengan pandangan yang tidak memperhatikan di depan,
Windini menabrak seseorang. Bruk. Aau, maaf saya tidak sengaja, ujar Windini yang terduduk di lantai. Tidak apa-apa Mbak, apa ada yang sakit? Tanya seseorang yang menabrak Windini. Merasa mengenal suara yang tidak asing olehnya, Windini mendongakkan kepala. Kak Bagas. Windini. Windini berdiri yang dibantu oleh Bagas. Terima kasih Kak, ujar Windini. Win, kamu sedang apa di sini? Tanya Bagas. Aku mau nonton sama temen Kak sendiri sedang apa di sini? Tanya Windini. Aku mau beli cincin pertunangan aku Win, ujar Bagas merasa tak enak hati. Oh, kakak sendiri aja? Tanya Windini lagi. Gak Win, aku sama calon tunanganku, dia tunggu di sana. Bagas menunjuk salah satu toko perhiasan. Mendengar kata calon tunangan yang diucapkan Bagas, hati Windini begitu sakit. Ia tidak dapat menutupi kalau ia kecewa karena perasaan Windini masih ada untuk Bagas. Ya sudah Kak, kalau begitu, aku permisi dulu, ujar Windini ingin meninggalkan Bagas. Ia tidak bisa menahan perasaannya dengan Bagas kalau berlama-lama dengannya. Tunggu Win, ujar Bagas seraya menggenggam tangan Windini. Ada apa lagi Kak? Aku minta maaf Win, jangan pernah benci sama aku, ujar Bagas masih menggenggam tangan Windini. Aku gak berhak untuk membenci kakak, ini semua sudah menjadi pilihan kakak kan, dan aku sudah menerima semuanya, ujar Windini berusaha melepaskan genggaman tangan Bagas. Dengan segera Windini pergi meninggalkan Bagas yang berdiri sambil menundukkan kepalanya. Tak terasa cairan bening keluar di pelupuk mata Windini, dengan segera Windini menghapusnya. Gue gak boleh cengeng, cuma hanya seorang pria yang tidak bisa memperjuangkan cintanya. Ayo Windini, elo pasti bisa, batin Windini. Windini berjalan menuju teman-temannya yang sedari tadi menunggu keberadaannya. Elo abis dari mana sih Win? Ke toilet kok lama banget sih? Gerutu Anggi. Kira gue elo tenggelam di kamar mandi Win, ledek Nathan. Banyak omong elo pada, ayo mau jadi nonton gak nih? Ujar Windini enggan menanggapi omongan kedua temannya itu. Lah tuh anak kenapa kesambet kali ya? Tanya Nathan. Gak tahu Nat, ya udah ayo ujar Anggi. Dan keduanya menyusul Windini yang berjalan terlebih dahulu. Windini yang sedari tadi memang moodnya sudah tidak baik. Entah kemana pikirannya, ia tidak mengikuti cerita film yang berada di depannya ini. Kedua sahabatnya hanya saling pandang melihat tingkah aneh sahabatnya itu. Sore hari Windini pulang di kediamannya. Setelah jalan ke mall bersama kawan-kawannya, Windini memutuskan untuk segera pulang karena moodnya tidak baik setelah pertemuannya dengan Bagas tadi siang. Windini memasuki rumah yang nampak begitu sepi seperti tidak berpenghuni. Hanya ada beberapa art yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersihnya. Windini melangkahkan kakinya menuju kamar miliknya berada. Direbahkan dirinya di atas kasur yang empuk, membuat Windini begitu nyaman. Pandangannya menatap langit-langit kamarnya,
sambil ia mengingat kejadian tadi siang saat bertemu dengan Bagas, mantan kekasihnya. Namamu masih tetap ada di hatiku Kak, meski kamu membuatku terluka. Gumam Windini sambil membuang nafasnya. Tak terasa Windini memejamkan matanya dan terlelap dalam hanyutnya mimpi indah. Windini menggeliat badannya saat merasakan kalau ada yang sedang mengganggu tidurnya. Dek, bangun, udah malam nih. Anak gadis jam segini masih tidur aja, ujar Julfin menepuk-nepuk pipi Windini. Hehem, aku masih ngantuk Kak, gumam Windini yang enggan membuka matanya. Kamu tuh gadis apa buka sih Dek, jam segini masih tidur aja. Kakak yang baru pulang kerja aja udah mandi dan wangi, ini kamu masih enak-enak tidur, ujar Julfin. Namun tidak ada pergerakan dari Windini membuat Julfin kesal dengan tingkah adiknya yang satu ini, dan pikiran jahil terlintas di dalam kepala Julfin. Ya udah, kalau kamu belum bangun juga, jangan salahkan kakak. Iya, kalau kakak berbuat sesuatu sama kamu Dek, ujar Julfin dengan senyum jahilnya. Tanpa menunggu lama Julfin segera menggelitik pinggang Windini dan Windini membuka matanya. Hahaha, kakak aku geli, iya nih aku bangun, ujar Windini masih dengan tawanya. Anak gadis jam segini belum mandi, kamu tuh jorok banget sih Dek, ujar Julfin masih menggelitiki sang adik. Hahaha, ampun Kak, perutku sakit, ujar Windini masih dengan tawanya, dan Julfin menghentikan aktivitas menggelitiki adiknya. Ya sudah, sana mandi, udah malam, ujar Julfin. Aku walau belum mandi, tapi masih tetap wangi tahu Kak, ujar Windini mengendus-endus aroma badannya. Mana ada belum mandi wangi Dek, yang ada juga bau asem tahu, ujar Julfin memencet hidungnya sendiri. Lia Kak, aku mandi, tapi peluk dulu, ujar Windini manja sambil membentangkan kedua tangannya, dan Julfin segera menyambut tangan Windini. Kamu kenapa Dek, akhir ini kamu manja banget sama kakak. Biasanya kalau kamu seperti ini, kamu lagi ada masalah, ujar Julfin yang masih memeluk Windini. Gak ada apa-apa Kak, aku cuma lagi banyak tugas kuliah dan toko kueku lagi banyak pesanan, bohong Windini. Oh begitu, tapi kamu juga jangan capek Dek, nanti kamu sakit, ujar Julfin yang diangguki Windini. Lia Kak, dengan memeluk kakak seperti ini membuat capekku hilang Kak, ujar Windini tersenyum lebar pada sang kakak. Dasar kamu ini Dek, ya udah sana mandi dulu, kakak tunggu di bawah, nanti kita makan malam bersama, pasti kamu belum makan juga kan, ujar Julfin seraya mengacak-acak rambut Windini. Lia kakakku yang bawel, aku mandi dulu, ujar Windini sambil melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Kamu masih tetap adik kecilku Dek, guman Julfin seraya melihat kepergian Windini menuju kamar mandi, hingga tidak terlihat di balik pintu. Lanjut ke episode 4.